Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kembali melayani kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin memberikan Anda sebuah janji dari firman Tuhan yang bukan sekedar janji, tetapi sebuah jaminan yang sudah terbukti di dalam sepanjang sejarah para tokoh Alkitab, bahkan para tokoh iman yang hidup setelah zaman Alkitab. Bahwa Tuhan adalah gembala Anda yang baik. Bahkan Yesus sendiri berkata, sebagai gembala yang baik, Yesus menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, yaitu Anda dan saya yang mau bertobat dan percaya kepada Dia, maka tersedia segala sesuatu yang sudah Dia sediakan bahkan sebelum dunia dijadikan, untuk Anda dan saya boleh menikmatinya dalam sebuah persekutuan yang agung, yang indah, yang intim dengan Tuhan, di mana kita menikmati Dia dan Dia menikmati kita. Nah, itu sebabnya dalam perjalanan kita di dunia ini, Anda dan saya nggak perlu khawatir. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita mendengar berita bahwa tahun 2023 akan semakin kacau, tahun resesi, tahun yang gelap, yang nggak jelas, ekonomi bakalan ambruk. Ya, ada yang mengatakan seperti zaman dulu Lehman Brothers, ya kan? Bakal terjadi hal-hal yang mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun kita nggak perlu khawatir, karena Alkitab memang sudah dalam tanda kutip meramalkan, menubuatkan bahwa akhir zaman bukan bertambah baik, tapi keadaan dunia ini akan semakin buruk, semakin terpuruk. Bahkan keadaan rohani orang-orang pun akan semakin terpuruk. Namun bagi Anda dan saya yang terus hidup di dalam terang Kristus, kita akan bercahaya di tengah kegelapan dunia yang ada. Nah, itu sebabnya kita langsung saja masuk ke dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Alkitab berkata, judulnya adalah Mazmur Daud, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, ayat pertama mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pastikan Tuhan sudah jadi gembala Anda. Anda yang belum sungguh-sungguh bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda bisa memulainya sekarang juga. Ikuti kata-kata saya. Katakan, Tuhan, aku bertobat. Aku orang berdosa. Aku seperti domba yang sesat, yang tak bergembala. Sekarang aku bertobat. Aku percaya. Aku mau ikut Engkau sebagai Tuhan, sebagai gembalaku. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, Tuhan Anda, namanya Yesus Kristus, adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia menyatakan kasih Allah yang begitu dahsyat, sampai rela meninggalkan tahtanya di sorga, menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, mati di kayu salib, bahkan mati dengan sangat mengerikan dan sangat direndahkan dan dipermalukan, supaya kita diselamatkan, dipermuliakan di hadapan Allah. Nah, itu sebabnya Alkitab jelas berkata kalau Tuhan yang demikian penuh kasih, yang demikian dahsyat, yang rela berkorban sedemikian rupa meninggalkan sorga mulia untuk menyelamatkan satu saja orang berdosa kalau masih ada satu orang berdosa. Bayangin, Tuhan yang seperti ini tidak mungkin membuat Anda, membiarkan Anda dalam keadaan kekurangan. Tahun depan 2023, orang bisa mengatakan resesi, tapi kalau Tuhan Yesus menjadi gembala Anda, maka Alkitab menjamin takkan kekurangan aku. Alkitab menjamin tidak mungkin kekurangan. Kata gembala dan domba punya pemahaman bahwa sang gembala begitu perhatian. Kalau kita dombanya Tuhan, maka sang gembala fokus perhatiannya adalah memelihara kehidupan kita sebagai dombanya. Ya, itu sebabnya Daud berkata, aku sebagai domba dan Tuhan sebagai gembala, tidak mungkin aku kekurangan. Apa yang saudara pikirkan, saudara butuhkan, semuanya Tuhan mengabulkannya selama Dia adalah Tuhan, Dia adalah gembala Anda. Dan kita mau dengar-dengaran. Domba-dombaku mendengar suaraku. Kita mau ikuti tuntunannya. Kita mau belajar berdoa, membuka hati, mempelajari firman. Apa sih suara Tuhan? Supaya aku belajar mengikutinya. Maka tidak akan kekurangan apa yang Anda perlukan. Singa-singa muda kelaparan. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan selalu dipelihara. Karena Dia adalah gembala, kita dombanya yang rela mau dengar-dengaran. Taat akan suaranya.
Ya, nah kita lihat lebih jauh lagi, dibaringkan di rumput yang hijau, kemudian ke air yang tenang. Ini bicara soal persediaan jasmani. Seperti seekor domba yang membutuhkan padang berumput hijau untuk dia makan. Juga air yang tenang, supaya dia jiwanya tenang, dia bisa minum. Ini bicara soal jasmani. Tetapi bicara soal lebih jauh lagi dikatakan menyegarkan jiwaku. Nah, kalau tadi jasmani, sekarang juga soal jiwa. Air yang tenang bukan hanya minuman jasmani, tapi kata tenang itu menyegarkan, menenangkan jiwa Anda. Hari-hari ini orang bilang, saya butuh healing, saya stres, depresi, anxiety, cemas, dan sebagainya. Padahal kalau kita menjadikan Dia, Tuhan, sebagai gembala, maka terjamin Alkitab bilang gini, rumput hijau, kebutuhan jasmani, air, kebutuhan jasmani juga, tapi ada ketenangan di situ. Tepi aliran air yang tenang, kebutuhan jiwani, jiwamu akan di-restore, akan dipulihkan. Mental illness tidak akan tinggal dalam diri Anda, karena Anda menjadikan Dia, Tuhan, sebagai gembala, yang selalu memenuhi apa yang Anda butuhkan secara jasmani, maupun secara jiwani, secara rohani, secara batinia. Dia menyegarkan jiwaku. Anda tidak bisa terus-menerus dalam keadaan stres, tertekan, kalau Tuhan menjadi gembala. Kalau Anda mau dengar-dengaran suara Dia, sebab sekali lagi, domba-dombaku mendengar suaraku, mengikuti aku. Kemana aku pergi, kemana aku panggil Dia, ikutin gembalanya. Ya, maka Anda akan memiliki kesegaran jiwa, memiliki kekenyangan di tubuh Anda secara rohani maupun jasmani. Anda segar, Anda kenyang, Anda dipuaskan. Ya, tapi nggak cuman itu. Perhatikan ayat keempat. Kalau ayat ke-1, 2, 3, Daud menceritakan tentang Tuhannya kepada kita, para pendengar. Ya, dalam Mazmurnya, kepada jemaat dia ceritakan bahwa Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia, kata ia, bicara soal kata ganti orang yang ketiga. Ya, Daud lagi cerita tentang Tuhannya. Ia membaringkan aku, Ia menuntun aku, ya kan, ke air yang tenang, padang berumput hijau. Tapi begitu ayat keempat, semuanya berubah menjadi berbeda. Sebab dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau, tadi Ia, sekarang jadi Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, Bapak Ibu, di ayat 1, 2, 3, dalam ketenangan, dia bilang iya. Ya, Tuhan pimpin, jiwaku ditenangkan, ya kan? Apa yang merupakan kebutuhan aku, baik jiwani, rohani, batinia, maupun jasmani, Tuhan cover, aku tidak kekurangan. Ya, tetapi ketika lewat bayang-bayang kematian, dalam bahasa Inggris the shadow of death, ya, lembah bayang-bayang maut, kekelaman di sini dikatakan, langsung Daud menjadi lebih akrab sama Tuhan. Tadinya dia bilang Tuhan sebagai orang ketiga, Ia menuntun aku. Sekarang dia ngomong sama Tuhan, Engkau, gadamu dan tongkatmu, dikatakan. Engkau, ya, kata engkau besertaku, gadamu, semua jadi kata ganti orang kedua. Artinya, ini satu hal yang sangat penting, satu pewahyuan, penyingkapan. Kalau kita sedang melalui jalan-jalan yang gelap, melalui hal-hal yang tidak menyenangkan, yang mengerikan buat kita, yang nggak jelas, seperti tahun 2023 ini misalkan, justru di situ kita harus belajar seperti Daud. Tidak lagi bercerita soal Tuhan, Dia menuntun, tapi sekarang Engkau. Kita lebih intim justru. Kita mengambil jarak yang lebih dekat. Closer, get closer to God, ya. Justru bukannya menjauh, tapi justru mendekat. Itu yang Daud lakukan, ya, Bapak Saudara. Makanya dia rubah dari Ia menjadi Engkau. Dia ngomong sama Tuhan di hadapan jemaat ini. Ini bicara soal Mazmur, kan? Dia tulis ini untuk jemaat. Dia nyanyikan, dia mazmurkan ini di hadapan jemaat. Karena Daud adalah pemazmur yang disukai di Israel, dikatakan. Ya, nah, Engkau besertaku, gadamu, tongkatmu menghibur. Kenapa dia katakan gada dan tongkat itu menghibur? Karena gada itu untuk melindungi dari serigala, dari beruang, dan sebagainya. Sekaligus memang untuk menggebuk lantai supaya si domba-domba ini masuk lagi. Seperti GPS, ya. Udah mulai nyasar nih ke kiri, ke kanan, ya. Kemudian digebuk itu lantai, bum-bum, ya, ada getaran di bumi. Kemudian dia mulai masuk lagi ke jalur kawanannya. Sebab kalau dia pisah dari kawanan itu justru sangat rentan dan bahaya untuk diserang. Domba ini binatang yang lemah, bodoh, ya kan? Kadang-kadang minum saja di tepi aliran air, dia bisa tenggelam. Kalau bulunya kena air jadi berat, tenggelam. Kalau dia lagi tidur juga atau terbalik, jatuh dan keadaannya terbalik,
Dia nggak bisa bangun sendiri biasanya. Makanya perlu gembala untuk senantiasa memperhatikan. Nah, gada dan tongkat membuat si domba merasa tenang. Tenang dari musuh-musuh, tenang kalau dia nyasar, ada disiplin yang dibuat dengan gada tadi dipukul ke bumi, ya kan? Dia akan dibawa lagi kepada trek yang tepat. Juga tongkat gembala yang melengkung itu untuk menarik dia dari lubang, mungkin dari air kalau dia mulai tenggelam, mungkin dari lubang yang dia jatuh terjerambab, atau dia tadi badan terbalik, ya kan, bisa dibalik dia dengan tongkat itu. Dia bisa ditarik juga kalau dia mulai keluar dari kawanan, dan itulah menghibur dia, ya. Bukan hanya melindungi dari musuh, tapi juga melindungi dari kejatuhannya sendiri, dari kesalahan, keteledorannya sendiri. Itulah kasih Tuhan sebagai gembala. Bukan saja kita dilindungi dari setan, dari sakit penyakit, dari persoalan-persoalan, masalah-masalah yang dari luar, tapi juga kadang-kadang dari masalah yang diciptakan oleh kebodohan kita sendiri sebagai domba. Tuhan akan didik kita, ajar kita, karena di mana anak yang tidak dihajar oleh papahnya, katanya. Di dunia ini saja, kata kitab Ibrani, kita menghargai bapa jasmani yang menghajar anaknya. Tentu bukan menghajar dengan penyakit kanker, menghajar dengan hal-hal yang dari iblis, bukan ya, tetapi menghajar dengan firman Tuhan, dengan teguran, mungkin lewat kejadian, masalah yang kurang enak, mungkin juga lewat orang lain, ya, kita direndahkan untuk seketika lamanya supaya kita belajar merendahkan diri, belajar kembali ke track seperti domba tadi yang menyimpang kemudian balik ke track. Kita dilindungi dari dua hal ini. Hal-hal jahat dari luar kita maupun hal-hal jahat atau bodoh dari dalam kita, keputusan kita yang salah. Tuhan bisa luruskan kembali selama Alkitab bilang, domba-dombaku mendengar suaraku. Selama kita mau belajar firman Tuhan, mau terus ditegur, mau terus dengar-dengaran akan nasihat firman Tuhan, ya. Nah, Alkitab melanjutkan di ayat kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Perhatikan, ayat kelima nadanya udah semakin naik, saudaraku. Tadi ayat 1, 2, 3, dia dalam keadaan yang lebih tenang, ya, kebutuhan sehari-hari kita, jasmani rohani. Ayat keempat, keadaannya menegangkan. Justru Daud menaikkan level rohani dia. Dia malah tambah dekat, get closer to God, tambah intim. Dari ia menjadi mu, ya, engkau besertaku, dikatakannya. Gadamu, tongkatmu menghibur aku. Sekarang levelnya lebih tinggi. Ketika Anda intim sama Tuhan, artinya gini, makin Anda intim sama Tuhan, Tuhan bawa ke level yang lebih tinggi lagi dalam hal otoritas rohani. Tuhan makin melekat dengan Anda makin bersatu dengan Tuhan. Alkitab katakan, hidangan di hadapan lawan Tuhan sediakan. Wow, ini bicara soal peperangan rohani, Bapak Ibu Saudara. Ingat, musuh Anda dan saya bukan manusia, bukan darah dan daging. Mau orang bikin jahat apapun sama Anda, dengar baik ya. Tidak perlu membalas yang jahat, tidak perlu menyumpahi, mengutuki, nggak perlu, karena musuh kita ternyata penguasa di udara. Tapi Alkitab menjamin kalau Tuhan gembala kita, kita domba yang baik yang mendengar-dengaran suaranya, ya, maka dikatakan di hadapan musuh kita. Sebutkan apa musuh-musuh Anda khawatir, yang Anda takut. Masalah ekonomi kah? Sakit penyakit kah yang nggak kunjung selesai, nggak kunjung sembuh? Apalagi persoalan-persoalan rumah tangga, karakter, kebiasaan buruk, hal-hal yang buruk yang dikerjakan orang lain, ketidakadilan yang terjadi, dan sebagainya. Alkitab mengatakan di hadapan lawan-lawan Anda, Tuhan sediakan hidangan. Artinya begini, saudara, bukan saja dalam keadaan tenang Tuhan bisa sediakan makanan, rumput hijau, air, ya, tapi juga justru di hadapan musuh, bukan sekedar rumput. Di sini rubahlah konsep Anda. Dari seekor domba berubah jadi prajurit perang. Sebab dikatakan ini musuh di hadapan lawanku. Nadanya sudah berubah, naik level ke dalam tingkat peperangan. Ini nggak mungkin domba berperang. Ya, ingat, Anda memang domba, tapi pada satu sisi lain Anda juga prajurit Kristus. Anda dan saya juga akan naik level, bahkan menjadi panglima-panglima yang membawa api, kegerakan, kebangunan rohani di mana-mana. Ya, sesuai dengan level iman kita, semakin bertumbuh setiap hari, kedewasaan kita. Maka dikatakan di hadapan lawan, bahasa Inggrisnya bukan sekedar hidangan. Kalau tadi hidangan, kebutuhan Anda, rumput dan air, tapi ini feast, resepsi, pesta. Malah pesta besar di hadapan musuh yang lebih besar, tingkat musuh yang lebih tinggi. Makin Anda tingkatkan kedekatan Anda, dari ia menjadi
ngomong sama Tuhan sebagai orang kedua, bukan lagi orang ketiga, kita cerita tentang Tuhan kepada orang, bukan? Maka di situ Anda semakin diberi level otoritas yang lebih tinggi lagi, dipercayakan perkara yang lebih adikodrati, yang lebih tinggi lagi, dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi, dipercayakan perkara-perkara rohani yang lebih tinggi lagi. Bayangin Bapak Ibu Saudara, feast. You prepare a feast, not only a table, tapi satu pesta, satu hidangan di hadapan musuh-musuh. Musuh-musuh sudah dikalahkan oleh darah salib Yesus. Ketika Yesus disalibkan, dia sudah menjadikan kemenangan salib itu sebagai tontonan di hadapan umum. Musuh-musuhnya sudah ditaklukkan. Surat hutang dosa Anda dan saya, kata kitab Kolose, sudah dipakukan di kayu salib. Iblis nggak bisa lagi menuduh Anda dan nggak mungkin menang, kecuali Anda kasih izin dia untuk menang. Kecuali Anda memberi dia kesempatan untuk terus menyerang, mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, jadi jelas sekali. Dan dikatakan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bukan lagi prajurit perang, ini bicara soal raja. Diurapi. Ingat Daud, Saul, orang-orang yang dipilih, para imam, dari keluaran, dari imamat, dari kisah raja-raja, Samuel, ini adalah orang yang diberi otoritas, imam, raja. Anda adalah imamat rajani. Anda dan saya, oleh karena penebusan Yesus, menjadi imam dan raja. Ya, kerajaan imam. Kalau konsep PL bilang kerajaan imam, konsep PB disebut dengan bahasa yang berbeda, imamat rajani, kerajaan imam, imam-imam dan raja-raja. Itulah Anda dan saya. Tidak hanya para full-timer, para pendeta, pelayan sepenuh waktu, no. Tapi semua orang percaya. Anda diurapi, dikatakan di sini diurapi dengan minyak. Otoritas raja, dari prajurit Anda naik ke level mungkin kapten, kemudian letnan, kemudian naik lagi lebih tinggi lagi, akhirnya jenderal, panglima, dan akhirnya Tuhan urapi Anda sebagai raja. Karena Anda dan saya dipersiapkan untuk menjadi raja-raja bersama Yesus di Yerusalem yang baru, di langit dan bumi yang baru. Ya, tapi sekaranglah saatnya kita dilatih selama di dunia ini. So, jangan putus asa, jangan cepat mundur, jangan kecewa, jangan pahit hati, jangan tawar hati. Teguhkan dan kuatkan hati Anda, sebab Anda diurapi sebagai raja, pialamu penuh melimpah. Wow, bayangin saudara, ini pengurapan disertai dengan piala yang penuh melimpah. Piala, kalau secara bicara domba, itu tempat air yang besar dengan lubang-lubang di dalamnya bisa sampai 100 atau 200 liter air. Itu bicara domba. Tapi di sini level Anda bukan lagi domba. Anda jadi pasukan perang, Anda jadi panglima, Anda dipercaya hal-hal yang semakin besar. Ada urapan raja di situ. Karena Kristus sang raja, kita menjadi raja-raja kecil, dia menjadi raja segala raja. Ya, dan dikatakan di situ piala, satu hal yang biasa dipakai, misalkan dalam kisah raja-raja, Anda bisa melihat di Alkitab Yusuf ya sebagai perdana menteri orang kedua, itu piala dipakai untuk minum. Itu lambang kebanggaan, otoritas. Pialaku penuh melimpah, nggak kekurangan, berlimpah, hidangan nggak kekurangan, pesta, resepsi. Wow, sesuatu hidup Yesus yang berlimpah-limpah menjadi berkah buat banyak orang di sekeliling Anda. Anda nggak lagi mikir untuk diri Anda, tapi Anda menjadi berkat buat banyak orang. Luar biasa. Dan lihat dampaknya di ayat ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini sebuah gambaran yang indah, kebajikan, kemurahan. Ya, saya ingat ya, lagu yang sangat menyentuh sejak beberapa generasi sampai hari ini. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya, luar biasa. Ini dinyanyikan nih dari ayat ini. Kebajikan, kemurahan, belaka. Wow, kata belaka tuh artinya iya itu toh. Ya, kebajikan, kemurahan terus menyertai kita seumur hidup kita. Dan itu sebabnya pemazmur, bersama-sama dengan para pemazmur, kita bilang, aku pengen di rumah Tuhan terus sepanjang masa. Ngapain? Memuji, menyembah, menikmati hadiratnya, menikmati baitnya, menikmati Allah dan kehadirannya. Nggak ada yang lain. Segala berkat itu, penyertaan itu, kebajikan, kemurahan menyertai kita, cuma satu hal, membawa kita semakin berlutut, semakin sujud, semakin sadar Dia yang layak disembah, Dia layak dipuji selama-lamanya, sepanjang masa. Itu yang terjadi di tahun 2023 kalau Anda memastikan diri sebagai domba yang senantiasa belajar untuk dengar-dengaran suara Sang Gembala, dan Anda memastikan Dialah gembala Anda, bukan yang lain, bukan keadaan ekonomi, bukan rekening bank kita, bukan posisi, bukan kedudukan, jabatan, pekerjaan, pelayanan kita, atau manusia. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Rohani,
jasmani, jiwani, materi, Tuhan cukupkan semuanya untuk hidup yang saleh, hidup yang mempermuliakan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pesan singkat untuk persiapan kami menghadapi tahun 2023 yang katanya gelap dan resesi. Selama Tuhan adalah gembala kami, Yesus menjadi gembala kami yang sudah membuktikan kasih-Nya, cintanya di kayu salib, menyerahkan nyawa bagi domba-domba. Betapa kami nggak perlu takut, nggak perlu khawatir akan hal apapun juga. Kami bersyukur buat firman-Mu, buat janji-Mu, buat setia-Mu, buat semua bukti penyertaan-Mu di sepanjang sejarah, bahkan dalam hidup kami. Kami melihat 2023 bukan gelap, tapi terang karena Tuhanlah gembala kami. Kami domba-domba yang mau terus belajar untuk dengar-dengaran akan suara-Mu. Engkau dengan kelembutan-Mu, dengan gadamu, tongkat-Mu, mendidik, mendisiplin, melindungi, memproteksi kami. Betapa kami aman dan nyaman disertai oleh Engkau, bersama Engkau, dekat dengan Engkau, tinggal dalam Engkau. Engkau terus membawa kami bukan sekedar jadi domba, tapi menjadi prajurit, panglima, bahkan dengan pengurapan raja yang sudah Engkau siapkan selama perjalanan kami di bumi ini. Engkau percayakan hal-hal yang lebih lagi, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami boleh semakin menikmati akan kemuliaan-Mu, menjadi berkat yang lebih besar lagi buat masyarakat sekeliling kami. Makasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.